Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Satu minggu menjelang UKAD, minggu depan nanti kita sudah UKAD yang kedua. Minggu ini adalah minggu terakhir, maka saya harapkan teman-teman tetap semangat dan juga sekaligus mempersiapkan diri untuk ujian UKAD yang kedua. Setelah hari Rabu kemarin ya, saya meminta teman-teman belajar secara mandiri dari bahan bacaan yang sudah saya berikan URL-nya. Maka video ini akan mencoba eh, memberikan informasi tambahan dan sekaligus juga untuk menambah pemahaman kalian bahwa rangkaian yang akan kita pahami, akan kita pelajari adalah rangkaian yang berbasis LDR dan kita akan membuat rangkaian darkness sensor. Artinya kita akan membuat rangkaian lampu LED yang akan menyala ketika keadaan gelap, ketika LDR itu tidak menerima cahaya. Ya. Ini basis LDR-nya dan jika teman-teman telah mempelajari dari bahan bacaan kemarin secara mendetail, maka LDR ini akan men-trigger komponen yang namanya transistor. Ya, di bahan bacaan yang sudah pernah saya berikan ke kalian, transistor yang akan kita gunakan sebagai bahan praktek adalah transistor dengan tipe BC547. Ya. Eh, transistor ini gambar transistornya ya. Nah mungkin saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menentukan kakinya secara mudah. Menurut saya cara yang paling praktis adalah tinggal kita pegang transistor seperti yang ada di gambar ini. Kita pegang dan arahkan sisi yang rata. Jadi kalau kalian perhatikan di atasnya sini, ini tidak tidak bulat sempurna, tetapi ada satu sisi yang rata begini ya. Nah, yang rata dan yang ada tulisannya, biasanya ada tulisan berupa tipenya, seperti ini, BC547, diarahkan ke badan kita, diarahkan ke kita. Maka, kalian tinggal ingat saja, kakinya yang paling kiri menghadap kalian ini ya, paling kiri itu adalah kaki kolektor. Maka kalau kalian sudah menghafalkan ini kaki kolektor, maka tengahnya adalah basis ya. Tengahnya ini adalah basis dan kemudian sebelah kanannya adalah emitter. Emitter. Ya, emitter atau emitter sama saja ya. Ada yang bilang emitter, ada yang bilang emitter. Sekali lagi, hadapkan sisi rata ke badan kalian, maka sebelah kiri kalian adalah kaki kolektor, yang tengah pasti kaki basis, yang sebelah kanan itu adalah kaki emitter. Baik, kemudian lagi, transistor ini berfungsi sebagai saklar. Saklar yang dipicu oleh LDR ya. Nah, nanti bentuk rangkaiannya seperti ini, simbol rangkaiannya nanti seperti ini ya. Nah, kenapa transistor itu bisa berfungsi sebagai saklar? Karena di sini bisa diilustrasikan transistor itu seperti keran ya. Karena kita pakai transistor BC547 yang itu nanti transistor tipe NPN, maka aliran arus listrik itu akan bergerak dari kaki kolektor ke kaki emitter dengan catatan kaki basisnya ini mendapatkan pemicu. Ya, jadi kalau diilustrasikan kaki basisnya ini tuh seperti tutup keran begitu ya, di mana dia akan mengalir dari C ke E kalau posisi kerannya ini dalam keadaan on. Ya. Nah, bagaimana sih kaki transistor itu bisa keadaan on? Kalian harus melihat ke datasheet. Ya. Kalian bisa searching di internet. Datasheet transistor BC45. Maka
pada kondisi apa basis itu dalam keadaan on, di datasheet itu sudah dijelaskan. Kalian akan melihat di datasheet, saya tidak menampilkan datasheet ya, saya hanya menampilkan website yang mengutip dari datasheet itu. Ya ini lihat ya, transistor bisa digunakan sebagai switching on-off, sebagai saklar. Nah, di datasheet itu sudah dinyatakan bahwa transistor BC547 akan berfungsi on, switch it on, ya, ketika kaki di ketika kaki di basis itu menerima listrik paling tidak 0,7 volt. Kaki di basis paling tidak menerima listrik sebesar 0,7 volt. Jika listrik yang ada di kaki basis itu kurang dari 0,7 volt, maka kaki basis transistor itu akan bernilai off, ya, akan mati. Gitu. Maka sekali lagi, ini jika ini adalah gambar keran terbuka, maka akan ada aliran dari C ke E. Nah, di kaki basis ini harus teraliri listrik paling tidak 0,7 volt lebih, ya. Nah, kalau posisi on begini maka akan ada aliran. Jika kaki di basis ini tidak menerima listrik di bawah jika menerima listrik itu di bawah 0,7 volt, maka dia akan off. Aliran listrik dari C ke E itu tidak akan mengalir, ya, tidak akan mengalir. Oke. Nah, kalian kan saya minta mengapa LDR ketika tidak menerima cahaya, transistor itu justru berfungsi seperti saklar yang on, sehingga arus dari baterai mampu mengalir dan menyalakan lampu. Teman-teman bisa mencari di banyak website ya, dengan kata kunci LDR, transistor, sensor cahaya. Ada banyak rangkaian. Dan sekarang saya akan mencoba menunjukkan ke kalian bagaimana simulasi di ISIS Proteus. Baik, saya sudah menggambarkan rangkaian LDR sensor ya, yang mana LDR ini nanti dalam kondisi gelap maka lampu LED di sini akan menyala. Saya menggunakan 12 volt ya tegangannya. Kemudian saya menggunakan 2 buah resistor, yang satu 50 kilo ohm, yang satu sebesar 1000 ohm. Ada lampu LED ya, dan di sini transistor BC547, dan saya lengkapi di sini voltmeter ya, voltmeter ada 2. Voltmeter untuk mengukur berapa sih listrik yang diterima oleh LED dan berapa sih listrik yang mengaliri di kaki basis. Oh ya, teman-teman, mohon diingat ya, dan saya harapkan kalian sudah paham bahwa yang tengah ini adalah kaki basis, yang ada tanda panahnya ini seolah-olah kalau kita hadapkan ini sisi rata ya, sisi rata, dan kita berada di sini gitu. Maka sebelah kiri kita itu adalah kaki kolektor ya, dan yang di sini adalah kaki emitor. Oke ya, jadi tidak bingung lagi, sudah langsung paham kalian ini kaki basis, kaki kolektor, kaki emitor. Nah, nanti alirannya kan dari sini ini kutub positif dan yang kecil ini kutub negatif, maka alirannya itu akan ke sini ya. Ke semua, baik ke sini maupun juga ke sini. Nah, nanti kita lihat. Mengapa ketika ini gelap, maka LED-nya menyala. Ya, sekali lagi, transistor di sini ini seperti saklar, di mana nanti dia akan mengalirkan
arus listrik dari emitor ke kolektor ya, dari emitor ke kolektor. Saya perlihatkan lagi. Ya, maaf terbalik, dari kolektor ke emitor ya. Yang ada panahnya ini adalah emitor. Mohon maaf saya terbalik. Jadi akan mengalirkan dari kolektor ke emitor dari kaki basis, begitu ya. Basis, emitor, kolektor ya. Nah, dia akan tertahan tidak mengalir ketika basisnya ini aliran listriknya kurang dari 0,7 volt. Begitu ya teman-teman ya. Kita simulasikan sekarang. Jadi saya play. Baik, sudah jalan simulasinya. 12 volt, kondisi LDR tidak terkena cahaya. Perhatikan di sini. Listrik yang diterima di kaki LED itu sebesar 2,2 volt. Tolong diingat lagi datasheet dari lampu LED, berapa tegangan kerja LED. Tegangan kerja 2,23 sudah cukup untuk menyalakan LED ya. Dan di sini perhatikan, di kaki basis menerima listrik sebesar 0,76, lebih tinggi dari batas saturasi. Maka aliran listrik dari sini ini mengalir ke bawah, ya, dari kolektor mengalir ke emitor, sehingga lampu LED menyala. Nah, coba ini saya gerakkan. Oh ya, berapa nilai hambatan di sini ketika gelap? Seperti yang sudah kalian dapatkan dari referensi terdahulu, ketika gelap bisa sampai 200.000 ohm, sementara ketika terang itu nanti nilainya berkisar 500 ohm saja, begitu ya. Maka ini saya coba terangkan, perhatikan perubahan di voltmeter ini. Ya, ketika baik, ada satu kondisi di mana ketika di sini kita terangkan terus sehingga LDR ini menerima semakin banyak cahaya, maka ada satu saat kaki basis ini hanya menerima listrik kurang dari 0,7. Perhatikan, ketika kaki basis menerima listrik kurang dari 0,7, maka aliran di sini terhenti. Keran tadi seolah-olah kayak tertutup begitu ya, ditutup sehingga di sini posisinya off. Karenanya aliran listrik itu tidak lagi mengalir sini. Maka aliran listrik di sini nanti terputus, teman-teman. Terputus. Listrik akan mengalir jika kutub positif dengan kutub negatifnya itu terhubung, akan mengalir terus. Tetapi jika di sini terputus, maka alirannya tidak akan menyentuh ke titik ground, ya. Karenanya aliran terputus. Perhatikan, di sisi lampu LED juga berkurang ya nilai voltasenya. Di sini hanya 0,03 di bawah tegangan kerja lampu LED. Maka lampu LED-nya akan apa namanya? Ya akan mati ya, tidak akan menyala. Ini kalau saya terangkan lagi. Nah, perhatikan di sini nilainya ya. Nah, baik. Nah, di sini nilai di basis itu kembali menerima 0,74. Cukup untuk mengalirkan lagi listrik sehingga ini berputar. Ya. Baik, begitu simulasinya teman-teman dan juga penjelasannya mengapa transistor itu bisa berfungsi sebagai saklar. Saklar digital yang di-trigger dari LDR. LDR ini ya hanya memainkan besar hambatan saja. Ingat hukum V sama dengan I kali R. Ya, ketika R-nya besar, tetapi nanti di sini ada rumus lagi ya. Ketika R-nya besar, di sini voltase yang diterima di sini itu menjadi cukup juga ya. Baik, begitu teman-teman. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian.
bisa membantu kalian dalam mempelajari transistor sebagai sensor, sebagai switch ya dalam rangkaian sensor darkness. Video saya akhiri. Terima kasih teman-teman. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.